Para pemirsa yang saya hormati, selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Sekarang kita akan membahas masalah jari-jari setengah lingkaran. Diberikan segitiga siku-siku ABC dengan sudut C 90 derajat. Titik D terletak pada sisi AB dan titik E pada sisi AC, sehingga garis DE sejajar dengan garis BC. Diketahui tiga setengah lingkaran berwarna biru, merah, dan hijau, sedemikian sehingga setengah lingkaran biru menyinggung sisi AC dan AB. Setengah lingkaran merah menyinggung sisi AB dan garis DE. Dan setengah lingkaran hijau menyinggung setengah lingkaran biru dan garis DE. Perhatikan gambar. Jika 2AC tambah 5BC sama dengan 5AB, maka perbandingan panjang jari-jari setengah lingkaran merah dengan jari-jari setengah lingkaran hijau adalah K berbanding 25. Nilai K adalah titik-titik. Nah, kita akan gambar lebih detail. Lingkaran biru menyinggung garis AB, garis DE. Lingkaran hijau menyinggung lingkaran biru dan garis DE. Lingkaran merah menyinggung garis AB dan garis DE. Pada soal diketahui bahwa 2AC ditambah 5BC sama dengan 5AB. Kalau kedua ruas dibagi dengan 5AB, kita peroleh 2/5 AC per AB ditambah BC per AB sama dengan 1. Kalau kita lihat dari sudut B, AC per AB itu adalah rasio trigonometri sinus. Sedangkan BC per AB itu adalah rasio trigonometri kosinus. Kemudian ruas kanannya, karena kita bagi dengan 5AB, maka 5AB dibagi 5AB sama dengan 1.
Jadi kita peroleh 2/5 sin B ditambah cos B sama dengan 1. Satu di sini itu bisa ditulis sebagai sin kuadrat B ditambah cos kuadrat B. Untuk itu, kita perlu kuadratkan kedua ruas. Sehingga kita akan peroleh dengan menggunakan A tambah B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B pangkat 2. Kita gunakan identitas ini. Maka di ruas kiri kita akan peroleh 2/5 sin kuadrat B, 2/5 sin B dikuadratkan, kita akan peroleh 4/25 sin kuadrat B. Kemudian suku yang keduanya, 2 kali 2/5, 4/5 sin B cos B. Dan suku yang ketiga adalah cos kuadrat B. Dan 1 di ruas kanan kita ubah menjadi sin kuadrat B ditambah cos kuadrat B. Selanjutnya kita hapus cos kuadrat B di ruas kiri dan cos kuadrat B di ruas kanan. Sehingga 4/25 sin kuadrat B ditambah 4/5 sin B cos B sama dengan sin kuadrat B. Kemudian kita kurangkan, kita pindahkan sin atau kita tambahkan kedua ruas dengan negatif sin kuadrat B supaya ruas kanan menjadi 0. Kita akan peroleh sin kuadrat B dengan sin kuadrat B di sini adalah suku yang sejenis. Jadi kita akan peroleh 4 kurang ya 4/25 dikurangi 1. Ini koefisiennya 1 ya. Itu sama dengan 4/25 dikurangi 25/25 sama dengan 4 kurang 25 itu negatif 21/25. Sehingga kita bisa menuliskan 4/5 sin B cos B kurang 21/25 sin kuadrat B. Kita akan pindah ke halaman berikut. Dari halaman sebelumnya,
kita sudah memperoleh 4/5 sin B cos B kurang 21/25 sin kuadrat B. Kalau ini kita kalikan kedua ruas dengan 25, akan kita peroleh 20 sin B cos B kurang 21 sin kuadrat B sama dengan 0. Kita faktorkan. Sin B kali 20 cos B kurang 21 sin B sama dengan 0. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, sin B sama dengan 0, artinya sudut B sama dengan 0. Tapi dari gambar itu kelihatan sudut B-nya bukan 0 derajat. Jadi sin B sama dengan 0 itu tidak memenuhi. Kemungkinan kedua, 20 cos B kurang 21 sin B sama dengan 0. Lalu kita bagi dengan cos B, maka 20 kurang 21 sin B per cos B sama dengan 0. Dari hubungan sinus dan kosinus dan tangen, sinus B dibagi dengan cos B itu adalah tangen B. Jadi 20 kurang 21 tangen B sama dengan 0. Kita lanjutkan ke halaman berikut. 20 kurang 21 tangen B sama dengan 0. Maka tangen B sama dengan 20 per 21. Tangen B adalah perbandingan sisi siku-siku di depan sudut B, yaitu AC, terhadap sisi siku-siku di samping sudut B, yaitu BC. Jadi tangen B kita tulis sebagai AC per BC sama dengan 20 per 21. AC per BC sama dengan 20 per 21. Berarti kita tahu perbandingan AC dan BC adalah 20 per 21. Jadi tidak menggambarkan bahwa AC itu panjangnya pasti 20 dan BC panjangnya pasti 21. Bisa saja AC itu panjangnya 40 per 42 atau 60 per 63, demikian seterusnya. Maka secara umum kita bisa mendapatkan panjang AC atau kita bisa menuliskan panjang AC sebagai 20P dan panjang BC sebagai 21P. Jadi AC sama dengan 20P, BC sama dengan 21P.
Karena segitiga ABC itu siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras. Dengan demikian, AB kuadrat itu sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Sama dengan 20P kuadrat ditambah 21P kuadrat, ini 400P kuadrat ditambah 441P kuadrat sama dengan 841P kuadrat sama dengan 29P kuadrat. Berarti AB itu sama dengan 29P. Jadi kita sudah peroleh A sama dengan 20P, BC sama dengan 21P, dan AB sama dengan 29P. Sekarang perhatikan segitiga AFS, segitiga AFS kongruen dengan segitiga ACS. Ya, segitiga AFS kongruen dengan segitiga ACS. Oleh karena itu, AF sama dengan AC. Sama dengan 20P. Jadi AF ini 20P. Oleh karena AB itu sama dengan AF tambah BF, AF tambah FB, jadi BF ditambah dengan FA sama dengan BA. Tadi AF atau FA-nya sama dengan 20P. Dan AB atau BA-nya sama dengan 29P. Jadi, BF tambah 20P sama dengan 29P. Maka kita peroleh BF-nya adalah 9P. Sekarang perhatikan segitiga BFS. Segitiga BFS itu sebangun dengan segitiga BCA. Karena kedua segitiga ini memiliki dua sudut yang sama. Otomatis sudut yang ketiga adalah sama, yaitu pada segitiga BFS dan segitiga BCA terdapat sudut siku-siku. Di segitiga BFS siku-sikunya adalah sudut F. Di segitiga BCA sudut siku-sikunya adalah C. Yang kedua, sudut yang sama adalah sudut B. Sama-sama di sudut B. Jadi ada dua sudut yang sama. Maka sudut A-nya sama dengan sudut S. Sehingga perbandingan sisi-sisinya itu sebanding
yaitu Fs berbanding Fb sama dengan Ca berbanding Cb. Dengan demikian, Fs sama dengan Ca dibagi Cb dikali Fb. Fs sama dengan 20 P per 21 P dikali 9 P. Tadi FB atau BF-nya 9 P. Jadi sama dengan 20 per 21 itu kita ubah menjadi 7 kali 3. 9 itu kita ubah menjadi 3 kali 3. Sehingga 3 dibagi 3 kita coret. Tinggal 20 kali 3 itu 60 dibagi 7. 60 per 7 P. Jadi kita sudah mempunyai panjang AC 20 P, panjang BC 21 P, dan panjang AC 29 P, dan panjang PF 9 P, dan panjang FS sama dengan 60 per 7 P. Sekarang, karena Fs itu adalah jari-jari lingkaran biru, maka SL juga jari-jari lingkaran biru, SC juga jari-jari lingkaran biru, CE juga sama dengan SL, sama dengan jari-jari lingkaran biru. Jadi panjang jari-jari lingkaran biru adalah 60 per 7 P. Sekarang perhatikan segitiga SCI. Segitiga SCI. Siku-siku di C, maka SC kuadrat itu sama dengan SI kuadrat dikurangi dengan CI kuadrat. Perhatikan bahwa SI itu sama dengan panjang jari-jari lingkaran biru ditambah dengan panjang jari-jari lingkaran hijau. Sedangkan CI itu sama dengan CE. CE itu adalah panjang jari-jari lingkaran biru dikurangi dengan IE. IE itu adalah panjang jari-jari lingkaran hijau. Jadi SC kuadrat sama dengan SI kuadrat dikurangi dengan CI kuadrat. SC itu adalah jari-jari lingkaran biru. Jadi kuadrat jari-jari lingkaran biru sama dengan jari-jari lingkaran biru ditambah jari-jari lingkaran hijau dikuadratkan dikurangi dengan jari-jari lingkaran biru dikurangi jari-jari lingkaran hijau dikuadratkan. Dari sini kita peroleh ini. Misalkan ini A kuadrat sama dengan A tambah B
kuadrat dikurangi dengan A kurang B kuadrat. Ini kita bisa gunakan A kuadrat kurang B kuadrat. Sama dengan A tambah B tambah A kurang B dikali A tambah B kurang A kurang B. Sama dengan dari sini B kurang B kita coret, tinggal 2A. Kemudian dari sini itu A kurang A kita coret, tinggal B kurang negatif B itu 2B. Jadi sama dengan 4AB. A itu jari-jari lingkaran biru, B itu jari-jari lingkaran hijau. Sehingga kita peroleh kuadrat jari-jari lingkaran biru sama dengan 4 kali jari-jari lingkaran biru dikali jari-jari lingkaran hijau. Ya, kalau kita bagi ke dua ruas dengan jari-jari lingkaran biru, kita peroleh jari-jari lingkaran biru sama dengan 4 kali jari-jari lingkaran hijau. Atau jari-jari lingkaran hijau sama dengan 1/4 jari-jari lingkaran biru. Sama dengan 1/4 kali 60 per 7P. Sini. Sama dengan 15 per 7P. Jadi kita sudah peroleh jari-jari lingkaran biru adalah 60 per 7P, sedangkan jari-jari lingkaran hijau adalah 15 per 7P. Dari halaman sebelumnya, kita sudah memperoleh AC sama dengan 20P, BC sama dengan 21P, AB sama dengan 29P, BF sama dengan 9P, dan FS sama dengan 60 per 7P. Jari-jari lingkaran biru 60 per 7P, jari-jari lingkaran hijau 15 per 7P. Sekarang dari AE ditambah EC itu sama dengan AC, maka AE ditambah 60 per 7P sama dengan 20P, maka AE-nya sama dengan 80 per 7P. Di sini EC-nya itu sama dengan FS karena sama dengan jari-jari. Jadi EC kita ganti dengan 60 per 7P. Kemudian AE-nya kita peroleh dari 60
20P kurang 60 per 7P. Ini 140 per 7P kurang 60 per 7P sama dengan 80 per 7P. Sekarang perhatikan segitiga DEA itu sebangun dengan segitiga BCA. Maka DE berbanding EA sama dengan BC berbanding CA. Jadi DE sama dengan BC dibagi AC dikali EA. Sama dengan 21P per 20P dikali 80 per 7P. Ini 80 dibagi 20 sama dengan 4. 21 dibagi 7 sama dengan 3. Jadi kita peroleh 3P kali 4 atau 3 kali 4P sama dengan 12P. Jadi DE-nya sama dengan 12P. Berarti kita bisa peroleh DL-nya. DL ditambah LE sama dengan DE. DL ditambah LE sama dengan jari-jari lingkaran biru. Jadi 60 per 7P sama dengan 12P. Jadi DL-nya sama dengan 12P kurang 60 per 7P. Itu kita peroleh dari 12P kurang 60 per 7P sama dengan 7 kali 12 itu 84. 84 per 7P kurang 60 per 7P jadi sama dengan 24 per 7P. Ya, sekarang lihat segitiga DFS kongruen dengan segitiga DLS. Maka panjang FD DF itu sama dengan panjang DL. Sama dengan 24 per 7P. Oke, kita lanjutkan. Jadi DB itu sama dengan DF ditambah FB. DB itu sama dengan DF-nya tadi adalah 24 per 7P dan FB-nya adalah 9P.
Ini 7 kali 9 itu 63. 63 ditambah 24 sama dengan 87. Jadi 87 per 7P. Jadi panjang DB sama dengan 87 per 7P. Ya, kita lanjutkan lagi. Kita sudah memperoleh AC sama dengan 20P, BC sama dengan 21P, AB sama dengan 29P, BF sama dengan 9P, FS sama dengan 60 per 7P, jari-jari lingkaran biru 60 per 7P, jari-jari lingkaran hijau 15 per 7P, panjang AE 80 per 7P, panjang DE 12P, panjang DL 24 per 7P, panjang DB sama dengan 87 per 7P. Sekarang AD ditambah DB itu sama dengan AB. Maka AD sama dengan AB dikurangi DB. 29P dikurangi 87 per 7P sama dengan 116 per 7P. Itu dari 29 kali 7 203 ya. 203 per 7P kurang 87 per 7P. Itu sama dengan 116 per 7P. Ya. Sekarang kita perhatikan segitiga DMH. Segitiga DMH itu kongruen dengan segitiga DEH. Maka DM sama dengan DE. Sama dengan 12P. AM ditambah MD sama dengan AD. AM sama dengan AD dikurangi MD. AD tadi sama dengan 116 per 7P. Sedangkan MD sama dengan 12P. Jadi kita akan peroleh 32 per 7P. Ini 116 per 7 dikurangi dengan 7 kali 12, 84 per 7P. 116 kurang 84 itu 32. Jadi hasilnya adalah 32 per 7P. Itu panjang AM. Panjang AM.
Dari halaman sebelumnya, kita sudah memperoleh AC sama dengan 20P, BC sama dengan 21P, AB sama dengan 29P, jari-jari lingkaran biru 60/7P, jari-jari lingkaran hijau 15/7P, dan panjang AM sama dengan 32/7P. Sekarang perhatikan segitiga AMH itu sebangun dengan segitiga ACB. AMH, M-nya di sini karena itu tegak lurus, jadi harus sejajar dengan sudut C. Maka HM berbanding AM sama dengan BC berbanding CA. HM berbanding AM sama dengan BC berbanding CA. Jadi HM sama dengan BC dibagi CA dikali AM. 21P/20P dikali AM-nya 32/7P. Ini kalau kita sederhanakan 21 dibagi 7 sama dengan 3, P dibagi P 1, 32 dibagi 20, kita kecilkan dengan 4, ini 8, di sini 5. Jadi kita peroleh 24/5P. Perhatikan HM. HM ini adalah jari-jari lingkaran merah. Jadi jari-jari lingkaran merah sama dengan AM, sama dengan 24/5P. Maaf, ini 24/5P. 24/5P. Dengan demikian, kita sudah mempunyai informasi tentang jari-jari lingkaran hijau 15/7P, jari-jari lingkaran merah 24/5P. Selanjutnya, karena kita sudah mempunyai informasi tentang jari-jari lingkaran biru adalah 60/7P, jari-jari lingkaran hijau 15/7P, jari-jari lingkaran merah sama dengan 24/5P, maka dari soal itu diketahui bahwa perbandingan jari-jari lingkaran merah terhadap jari-jari lingkaran hijau
Ya, setengah lingkaran merah dan setengah lingkaran hijau adalah K per 25. Kita substitusi 24 per 5P dibagi 15 per 7P sama dengan K per 25. Atau 24 per 5P kali 7 per 15 kali 25. Ya, karena P dibagi P 1 tinggal kita ubah. 24 per 5 per 15 per 7 kita ubah menjadi 24 per 5 dikali 7 per 15 dikali 25. Jadi K sama dengan 24 per 5 kali 7 per 15 dikali 25. Sekarang ini bisa kita bagi 24 dengan 24 ini sebagai 3 kali 8. Ini 3 kali 8. Di sini kita ubah menjadi 5 kali 5. 3 kali 5, maaf. 3 kali 5. Maka 3 bagi 3 kita coret. Tinggal sini 8 kali 7 kali 8 kali 7 dibagi 5 kali 5. 5 kali 5 juga kita coret dengan 25. 25 dibagi 5 kali 5 itu 1. Jadi tinggal 8 kali 7. Berarti kita memperoleh nilai K sama dengan 56. Demikian cara memperoleh nilai K dari informasi tentang perbandingan jari-jari setengah lingkaran merah dan jari-jari setengah lingkaran hijau. Terima kasih.